sejahtera bagi kita semua. Saya Devi Nova, kelas 10 Meka 1 akan melaksanakan ujian lisan yang berupa video yang menjelaskan beberapa komponen. Yang pertama adalah kapasitor. Yang saya bahas kapasitor di sini adalah kapasitor elko atau elektrolit yang dimana memiliki dua kutub yang memiliki kutub positif dan kutub negatif. Biasanya kapasitor ini umum dijumpai. Saya menjelaskan definisinya. Yang pertama adalah komponen elektronik kapasitor yang menyimpan muatan. Kedua, lambang kapasitor seperti ini. Seperti ini contoh lambang kapasitor yang ada tiga. Yang pertama ada fixed kapasitor, yang kedua ada polarizer kapasitor, dan yang ketiga ada variabel kapasitor. Dan cara kerjanya, kapasitor dengan mengalirkan elektron ke dalam kapasitor. Ketika kapasitor diisi dengan elektron, tegangan akan berubah. Elektron akan keluar dari kapasitor dan mengalir ke sirkuit, dan akhirnya kapasitor akan menghasilkan rangkaian relatif. Karakteristik kapasitor adalah seperti tegangan DC hambatan yang besar, dan terhadap tegangan AC resistansinya berubah-ubah sesuai frekuensi kerjanya. Kapasitor dapat menyimpan energinya dan dapat mengeluarkan isinya dengan cepat. Kapasitor dalam rangkaian power supply digunakan untuk menghaluskan gelombang asli konversi dari AC ke DC. Kapan bekerjanya komponen kapasitor ini? Yaitu dengan cara ujung kaki kapasitor anoda ke kabel soket berwarna hitam yang bermuatan negatif, dan yang berwarna merah bermuatan positif, yaitu katoda, ke ujung yang positifnya kapasitor. Nah, yang kedua ada trafo. Trafo ini gunanya untuk mengubah bentuk energi listrik menjadi suatu bentuk energi listrik yang lainnya. Jadi definisinya adalah dia mengubah bentuk energi muatan itu menjadi energi listrik lainnya. Nah, lambangnya trafo ini seperti ini.
Di sini ada yang dinamakan primer dan di sini ada yang dinamakan sekunder. Ini tipe step. Ini adalah tipe step up-nya trafo. Nah, di sini ada juga stepnya step down. Di sini primer. Oh, sorry. Di sini hanya 3. Di sini primer dan di sini sekunder. Di sini primernya sedikit dan di sini sekundernya kumparannya banyak. Kalau tipe step up, tipe step down, primernya itu yang banyak kumparannya dan sekundernya sedikit. Dengan adanya trafo ini, maka arus listrik dapat dikendalikan dengan dinaikkan maupun diturunkan. Jadi trafo untuk menaikkan tegangan seperti biasanya disebut dengan transformator. Step down yang menurunkan arus listrik disebut step down. Selain itu, transformator diketahui hanya bisa mengelola arus seperti AC atau bolak-balik. Simbol daripada trafo ini seperti ini. Nah, di sini ini adalah simbol dari trafo. Oke. Nah, cara kerja transformator ini berfungsi dengan mengubah tegangan menjadi dua aliran listrik. Biasanya aliran listrik tersebut dinamakan kumparan primer dan sekunder. Semakin tinggi tegangan listriknya, maka semakin besar juga medan magnetnya. Arus listrik AC yang masuk pada kumparan primer mampu menyebabkan terjadinya flux magnet bolak-balik. Kemudian flux magnet tersebut akan melewati kumparan sekunder. Flux magnet tersebut akan melewati kumparan sekunder sehingga menimbulkan GGL induksi. Perubahan flux dan jumlah lilitan pada kumparan sekunder menentukan biasanya besaran GG lalu induksi, sehingga terjadinya fungsi dan transformator, yaitu besaran tegangan listrik rendah semakin tinggi atau sebaliknya. 5. Ada grafik karakteristik. Grafik karakteristik menunjukkan hubungan antara kumparan atau kerapatan, medan magnet atau disebut dengan magnet field density 8 dengan intensitasnya medan magnet field intensity H Kurhabihe pada dasarnya menunjukkan karakteristik dari ini atau core sebuah trafo. Yang keenam ada kapan bekerja trafo tersebut.
tegangan awal akan masuk melalui kumparan primer, kemudian hasilnya akan mengalir melalui kumparan sekunder. Sementara itu, inti berisi akan menambahkan medan magnet. Oke, yang selanjutnya ada komponen transistor. Transistor dapat digunakan sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung arus, stabilitas tegangan. Sesuai dengan namanya transistor, dia mentransfer aliran yang akan mentransfer aliran yang sebelumnya datang kepada simbol daripada transistor itu ada dua, yaitu seperti ini. Yang pertama ada NPN, yang kedua ada PNP. Di sini ada emitor, basis, dan kolektor. Di sini ada emitor juga dan basis, lalu kolektor. Nah, bedanya di sini dua simbol ini, yaitu NPN itu keluarannya negatif dan PNP keluarannya positif. Lalu ada pula lambangnya seperti ini. Ini ada basis, ada emitor, dan ada kolektor. Ada basis, emitor, dan kolektor. Nah, di sini yang membedakan adalah dimana jika basisnya lebih condong ke emitor, itu adalah NPN, karena biasanya emitor itu negatif, maka cenderung jika dia ke arah emitor maka cenderung negatif. Dan kalau lambangnya PNP transistor itu dia lebih condong ke basis, karena yang dihasilkan oleh transistor ini adalah positif, maka dia bertolakan dengan emitor. Emitor itu negatif dan kolektor itu basis itu adalah masuknya dari power supply. Nah, cara kerjanya itu seperti apa sih? Cara kerjanya itu memberi tegangan atau arus listrik pada kedua kaki terminal untuk mengatur arus listrik yang mengalir melalui terminal yang lain. Nah, ada pula grafik karakteristiknya, yaitu parameter transistor tidaklah konstan. Meskipun tipe sama, namun parameter dapat berbeda. Kurva kolektor terbagi menjadi 3 daerah, yaitu jenuh, aktif, dan cut off. Lalu ada transistor, kapan sih bekerjanya? Nah, ketika elektron dan lubang mulai bergerak melintas dua persimpangan antara silikon tipe N dan tipe P.
Yang terakhir ada dioda detektor atau disebut dengan dioda germanium. Dioda ini biasa dinamakan dioda germanium karena bahan yang mendominasi yaitu bahan germanium dengan bentuk fisik dan mempunyai ujung lonjong. Selain itu juga mempunyai sepasang kaki yang berkutub negatif dan positif. Kaki yang berkutub negatif ini diberi tanda bulat dengan tujuan agar lebih mudah jalannya pemula dalam merangkai elektron. Lambang dan simbol pada dioda detektor ini sangat simpel dan mudah untuk dipahami, yaitu seperti ini. Ada nodanya dan ada katoda. Nah, di sini anodanya di sini dan katodanya di sini. Ini dibagi dua menjadi Nah, di sini anoda itu adalah positif dan katoda adalah negatif. Begitu juga sebaliknya simbolnya. Positif anodanya dan katodanya negatif. Cara simpel dan mudah. Dan cara kerjanya seperti apa? Cara kerjanya, dioda ini biasanya mulai menghantarkan arus listrik ketika tegangan yang ditetapkan dengan benar melintas dioda. Tegangan mencapai 0,3 volt. Dioda silikon membutuhkan lebih banyak tegangan untuk mengalirkan arus. Dibutuhkan 0,7 volt untuk menciptakan situasi bias maju dalam dioda silikon. Nah, 5 ada grafik karakteristik pada dioda detektor atau disebut juga dengan dioda germanium. Karena kurva karakteristik dioda ini tidak linear, maka resistansi dioda berbeda-beda antara satu titik operasi ke titik operasi lainnya. Pemberian tegangan DC kepada suatu rangkaian yang ada di dioda detektornya dioda semikonduktornya akan menentukan titik kerja dioda tersebut pada kurva karakteristik. Apabila tegangan DC yang diberikan tidak berubah, maka titik kerja dioda juga tidak berubah. Perbandingan antara tegangan pada titik kerja dengan arus yang mengalir pada dioda disebut dengan resistansi DC atau resistansi statis. Ada pula kapan bekerjanya dioda detektor ini atau dioda germanium ini. Pada saat dioda diberi bias maju, yakni bias VAQ positif, maka arus ID akan naik dengan cepat setelah VAQ-nya mencapai tegangan cut-in atau VY. Sekian itu saja penjelasan mengenai komponen elektronika tentang ujian lisan ini. Saya Denova Suartono. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.